Kita semua punya batas waktu yang sama, bahkan mulai dari pemulung sampai direktur perusahaan sama-sama punya batas waktu 24 jam dalam sehari. Makanya gue tuh makin kesini merasa gak suka kalau waktu gue terlalu banyak diambil untuk hal yang gak berguna untuk gue. Nah semenjak gue punya prinsip ini, gue mulai sadar beberapa hal yang ternyata selama ini ngabisin waktu gue secara sia-sia. Bahkan ternyata bisa sampai 10 jam per hari atau lebih. Dan gue rasa mungkin banyak dari lu yang gak sadar kalau beberapa hal ini ternyata ngabisin waktu lu juga secara sia-sia. Nah makanya tujuan gue buat video ini karena untuk sharing hal-hal yang selama ini gue sesalin karena udah buang banyak waktu gue. Dan gue harap lu gak melakukan hal yang sama, karena kehilangan waktu itu lebih parah daripada kehilangan uang. Uang kalau habis itu bisa dicari lagi, tapi kalau waktu gak akan pernah bisa balik lagi. Sebenarnya ada banyak sih, tapi gue akan rangkum jadi 3 hal aja, karena gue rasa 3 hal ini yang pasti dilakukan kebanyakan dari lo yang nonton video ini. So langsung aja, hal pertama yang terlalu banyak ngabisin waktu gue adalah scrolling sosial media. Ya gue rasa di zaman sekarang hampir semua dari kita sulit untuk terlepas dari candu sosial media. Karena mulai dari informasi, hiburan, edukasi, dan sampai komunikasi gue rasa sekarang dominan dilakukan di sosial media. Actually gak ada yang salah sih untuk aktif di sosial media, apalagi kalau pekerjaan lo dominan menggunakan sosial media. Ya gue juga sama sih. Tapi terkadang gue merasa bahwa sosial media itu bisa mendistraksi pekerjaan gue. Kayak misal gue lagi menulis atau baca buku tiba-tiba ada notif pesan. Karena gue takut lupa untuk balas chatnya, akhirnya gue berniat untuk langsung bales. Tapi yang tadinya gue berniat cuma balas chat doang, tiba-tiba malah bablas scrolling kemana-mana. Akhirnya ya gue kehilangan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yang pada akhirnya membuat gue menunda-nunda pekerjaan yang harusnya bisa selesai hitungan jam kalau fokus, tapi malah berhari-hari karena terdistraksi sama sosial media. Gue gak mengurangi jam gue untuk aktif di sosial media saat ini, karena memang hampir semua pekerjaan gue dilakukan di sosial media. Tapi gue cuma mengurangi gangguan-gangguan di sosial media yang sekiranya gak begitu berguna untuk gue lakuin. Gue gak bilang kalau sosial media itu buruk atau lo harus tinggal sosial media sekarang juga. Karena buat lo yang pekerjaannya di sosial media, ya gue rasa sosial media jadi tempat produktivitas lo. Cuma yang jadi masalah itu kan sosial media ibarat pisau bermata dua. It's good for you ya pakai sosial media untuk belajar, ngasilin uang, dan lain-lain menghasilkan. Tapi buat lo yang punya pekerjaan lain selain di sosial media, ada kalanya untuk tahu kapan harus berhenti. Karena gue ingat satu kutipan yang bilang, kalau itu terasa terlalu nikmat bagi kita tapi tidak menghasilkan, berarti kitalah produknya. Hal kedua yang terlalu menghabiskan banyak waktu gue adalah main game. Kalau kita lihat dunia sekarang, banyak anak muda itu menemukan kesuksesan karirnya itu di industri game online. Bahkan untuk memonetisasi industri ini, lu nggak harus jadi pro player. Lu bisa jualan voucher game, peralatan gaming, dan banyak banget peluangnya. Gue rasa industri game online ini punya potensi besar banget selagi banyak atensi berkumpul ke industri ini. Tapi dari dulu gue tuh memang nggak ada niatan untuk survive di industri ini. Karena sejujurnya gue tuh dari dulu memang suka main game tapi nggak jago, sekedar main aja gitu. Cuma makin kesini makin banyak kerjaan dan gue mikir kalau kebiasaan lama itu gue bawa sampai sekarang, yang ada kerjaan gue saat ini akan terbengkalai. Makanya sejak beberapa tahun lalu gue mulai rada ngerem untuk main game online. Bahkan di saat hampir semua temen gue main game yang lagi rame kayak Mobile Legends, PUBG, dan lain-lain itu, gue salah satu orang yang gak pernah main game itu. Pernah sih sekali download tapi ya langsung gue hapus karena gue merasa gak nyaman. Nah sebagai gantinya gue memilih untuk main game catur online karena gue rasa game ini bisa meredakan boring tapi sambil ngasah kemampuan otak untuk mengambil keputusan. Gue gak bilang game online ini gak bermanfaat buat semua orang, karena temen gue aja ada yang bisa jadi pro player di salah satu game yang gue sebut tadi. Dan ada juga temen gue yang jualan voucher game. Tapi ya itu cuma beberapa orang doang yang bisa memonetisasi game-game itu. Dan gak ada salah juga kalau lo main game untuk ngilangin bosen atau main sama orang terdekat lo. Cuma lo harus tahu yang namanya batasan, apalagi kalau lo punya pekerjaan yang harus lo kerjain. Jadi setelah gue sadar gue gak ada tujuan yang jelas di game online, gue mulai hapus satu persatu game-game yang ada di gadget yang gue punya. Dan hal terakhir yang menghabiskan banyak waktu gue adalah kebanyakan nunda. Mungkin lo akan terkejut setelah lo tahu kalau ternyata pekerjaan yang biasa kita kerjain berhari-hari sebenarnya itu bisa selesai dalam hitungan jam kalau kita fokus buat nyelesain. Tapi masalahnya, kita tuh suka merasa punya banyak waktu. Jadi tugas yang sederhana pun bisa kita kerjain berhari-hari karena kita nganggap remeh pekerjaan itu. Gue sempat penasaran ya kenapa kita tuh bisa punya sifat nunda-nunda ini. Dan ternyata masalahnya itu ada pada motivasi. Misal lo di kondisi nggak punya uang sama sekali. Mau nggak mau lo harus bekerja kan, karena kalau lo nggak kerja ya lo nggak makan. I need more money. Nah berarti yang membuat lo untuk bergerak itu adalah motivasi karena lo nggak punya uang. Mungkin lain halnya sih kalau lo udah punya banyak uang dan lo lagi malas-malasnya untuk bekerja gitu. Jadi yang membuat kita menunda-nunda itu sebenarnya bukan karena kita nggak ngerti cara kerjanya gimana, tapi kita nggak punya motivasi kenapa kita harus lakuin sekarang. Nah di kondisi ini yang gue lakukan adalah membuat aturan palsu ke diri sendiri. Maksudnya gimana? Misal gue pengen nulis satu konten, gue akan bikin aturan ke diri sendiri kalau gue cuma dikasih waktu 24 jam. Padahal kalau dari 24 jam pun ya sebenarnya nggak ada hukuman apapun. Tapi aturan palsu itulah yang mendorong gue buat nyelesain pekerjaan itu secepat mungkin di bawah 24 jam. Karena rahasia psikologi manusia itu terdesain jadi dua, takut dengan ancaman dan senang dengan rasa aman. Jadi untuk mendorong semangat kita melakukan pekerjaan itu adalah mengancam dengan rasa takut, atau bahasa sederhananya kepepet lah gitu. Lo bisa menggunakan aturan palsu ini dengan hukuman-hukuman yang mengancam tapi masuk akal, supaya lo merasa terdorong tapi nggak begitu terbebani gitu dengan aturan yang lo buat. Cara ini cukup efektif sih gue lakuin dari lama ketika gue lagi malas-malesnya.
Well, video ini cuma bertujuan untuk sharing apa aja yang selama ini gue rasa menghabiskan banyak waktu gue. Karena gue percaya kalau apapun yang kita kerjain, pasti ada sunk cost yang kita bayar. Misal kayak 5 jam scrolling TikTok. Berarti kita mengorbankan waktu 5 jam yang sebenarnya itu bisa dipakai buat belajar hal baru. Itulah yang dinamakan sunk cost. Masing-masing dari kita, mulai dari rakyat jelata sampai direktur perusahaan, sama-sama punya aset yang nilainya sama, yaitu waktu. Yang membedakan itu cuma cara menghabiskan aset itu. Nah, makanya gue sharing ke kegiatan ini berdasarkan perspektif gue, supaya lu nggak ngabisin aset waktu lu secara cuma-cuma. Feel free buat sharing juga di kolom komen kegiatan apa yang lu rasa menghabiskan banyak waktu lu saat ini. Dan apa sih yang lu lakuin untuk ngurangin kegiatan itu? So, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.